Mapolda Metro Jaya. Gus. Sebuah mobil sedan menabrak taman hingga terbalik di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta. Oke. Sebelumnya mobil melaju kencang dari arah Semanggi menuju Senayan. Beruntung, pejalan kaki dan pengemudi ojek online yang berada di lokasi langsung menghindar dengan cepat saat mobil naas ini mendekati mereka. Diduga rem mobil bermasalah dan pengemudi hilang kendali sehingga menabrak taman. Bunyi sirine kayak bunyi rem gitu ya. Ngoeng, nyaring saya lihat ke kanan itu mobil udah mulai oleh ke kiri. Udah kenceng banget. Nabrak trotoar terus langsung nabrak ke JPO. Saya langsung ngompat ngampul hindari mobil itu. Kebetulan kalau nggak itu mungkin udah kena saya. Alhamdulillah masih sehat. Mobil tersebut berjalan dari arah utara, mungkin dari jalur cepat dia langsung masuk ke kiri, tidak bisa mengendalikan setirnya dan langsung off control masuk ke atas trotoar. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil terluka dan akan diperiksa polisi. Sementara mobil dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kapal Kemenkumham terbalik di perairan Cilacap, 2 meninggal dunia. Kakek dan bocah lempari kereta api dengan batu. Komando Armada 1 gelar patroli antisipasi kapal asing di perairan Natuna. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi kita miliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sejumlah fasilitas umum di Pegunungan Bintang, Papua menjadi sasaran kebrutalan kelompok kriminal bersenjata. Sekolah, perumahan hingga puskesmas dirusak dan dibakar. Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata terus terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum yang terdiri dari puskesmas, perumahan, sekolah, dan balik kampung di distrik Okika dirusak dan dibakar. Satgas Nemangkawi yang mendapat laporan masyarakat langsung mengejar para anggota KKB pimpinan Lamek Taplo. Beberapa mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan minta doanya supaya. Sehari sebelumnya pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwirok. Sebelum membakar puskesmas, KKB yang diduga berjumlah 50 orang menyerang 6 tenaga kesehatan. 4 nakes kemudian memilih terjun ke jurang untuk menyelamatkan diri. Sementara 2 lainnya sempat dinyatakan hilang hingga akhirnya salah satunya ditemukan meninggal dunia. Personel gabungan dilaporkan berhasil menembak mati 1 orang KKB dan melukai 2 orang lainnya. Tim iNews melaporkan. Masih kontak senjata. Tim gabungan menemukan black box dan sejumlah komponen lain di lokasi jatuhnya Rimbun Air di Gunung Wabu, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Proses evakuasi terkendala kabut yang tebal. Tim gabungan mengamankan black box, manual operation book, panel, perangkat elektrik pesawat dari pesawat Rimbun Air PKOTW yang jatuh di Gunung Wabu Rabu lalu. Sedangkan untuk badan pesawat sampai saat ini masih berada di lokasi. Pengangkatan badan pesawat merupakan keputusan dari perusahaan maskapai. Proses evakuasi ketiga korban kru pesawat berjalan aman dan lancar.
meski terkendala cuaca. Dengan kondisi kabut tebal dan medan yang berbahaya, ketinggian yang curam, evakuasi dapat dilaksanakan hanya dengan 12 jam non-stop. Sebelumnya, proses perjalanan tim SAR gabungan menuju lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air PKOTW terkendala medan yang cukup sulit. Aparat TNI Polri bersenjata lengkap guna mengantisipasi gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Terlihat cuaca yang tidak menentu dan kondisi yang berkabut tebal. Tim gabungan harus menyeberangi kali dan berjalan di atas kayu. Tim gabungan juga harus mendaki bukit dengan medan yang terjal. Pemirsa, para nelayan dilaporkan resah dengan keberadaan kapal asing yang berlayar di Laut Natuna, Kepulauan Riau. TNI Angkatan Laut menggelar patroli untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Ini dia, kapal perang Cina, nomor lambung. Inilah video amatir yang direkam para nelayan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dalam video tersebut, para nelayan di Laut Natuna nampak mengungkapkan keresahan atas keberadaan kapal militer asing. Bukan boskat ini, kapal perang. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melakukan patroli udara guna melihat situasi di Laut Natuna Utara. Dari pantauan udara, nampak KRI Bontang, KRI Teku Umar, dan KRI Silas Papare sedang berpatroli di laut batas landas kontinen. Namun tim patroli tidak menemukan kapal asing yang melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara atau di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Terkait dengan ZEE maupun landas kontinen, ini merupakan perairan internasional. Jadi setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan lintas damai. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di sana, jadi bukan kedaulatan. Jadi hak berdaulat itu kita memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi. Bagi negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di ZEE ataupun di landas kontinen, dia boleh, namun harus ada izin dari pemerintah Indonesia. Namun apabila dia hanya melintas, itu tidak masalah, silakan tanpa izin. Diharapkan dengan adanya 5 KRI yang selalu berpatroli di Laut Natuna Utara selama 24 jam, perairan kedaulatan Indonesia dapat terjaga serta tidak mengancam keberadaan nelayan lokal. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Polisi menetapkan manajer Holy Wings sebagai tersangka kerumunan. Menurut polisi, manajemen Holy Wings sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan. JAS, manajer Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan karena melanggar PPKM. Polisi telah memeriksa 26 orang saksi termasuk manajemen. Holy Wings sebelumnya telah 3 kali melanggar prokes tahun ini, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan terakhir 4 September lalu. Pemprov DKI Jakarta menutup sementara Holy Wings Kemang selama pelaksanaan PPKM level 3 dan menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta. Oleh karena itu, maka dari penyidik Polda Metro menetapkan ditingkatkan ke penyidikan dan saat ini kita umumkan 1 orang tersangka untuk langsung disidik. Kita tetapkan sebagai tersangka dan rencananya akan dipanggil atau akan dimintai keterangan pada hari Rabu besok. Surat panggilan. Kasur terbakar, seorang kakek meninggal dunia. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.